Di sini kita akan melakukan perekaman reading, teman-teman. Jadi ini pas malam minggu, jadi kita pengen lihat kira-kira situasi seperti apa. Tes, uji coba tes. Yap, tes sudah selesai bro, dan kita akan langsung saja untuk mulai. Yes. Kalau sebelumnya kita sudah tes untuk ini, sekarang kita akan langsung aja untuk tes secara langsung menggunakan extension. Jadi sebelumnya kan aku ngerekamnya pakai HP, tapi ternyata hasilnya ya bagus gitu ya. Nah sekarang kita akan viewkan langsung. Jadi kita ada modul untuk kameranya bro, jadi kamera DJI Action 2. Dan ini sudah siap semuanya teman-teman ya. Nanti di akhir video ya teman-teman, aku tunjukkan alat yang aku pakai seperti itu. Dan sekarang di sini aku tunjukkan untuk settingannya ya teman-teman ya. Jadi ini aku di malam hari ya, malam hari tepatnya di Semarang. Oke. Dan di sini juga rutenya aku pernah bilang pada teman-teman di video yang aku ngevlog pakai mikrofon yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi mikrofon Oke, bentar. Ada suara ada. Oke. Itu ini di malam minggu ya, rame banget di sana. Ini hijau. Yap, kita mulai sekarang teman-teman. Yes, oke, safety ya. Jadi udah safety semua. Aku udah pastikan ya di sini teman-teman. Untuk masalah ini aku tidak terganggu ya, masalah perekaman dan lain sebagainya. Jadi benar-benar safety ini teman-teman. Sudah klop semuanya. Untuk mikrofon sudah aku pasang. Oke. Nah di sini aku tuh settingannya adalah auto teman-teman. Oke, auto atau natural dari si DJI Action 2. Nah, jadi di situ 4K ya teman-teman ya, 4K dengan FPS-nya itu 60 ya teman-teman ya, 60 FPS. Nah ini tuh dia masih ada perbaikan jalan tol yang ada di situ. Entah itu mau dibuat seperti apa, tapi di sini jalannya itu dialihkan teman-teman. Dialihkan. Jadi kalau kalian lihat sendiri di sini kita agak mengambil sedikit dari jalan tol yang ada di sini. Karena yang ada di jembatan itu sedang direnov atau mau seperti apa aku kurang paham. Oke. Nah, ini sudah tepat ya, udah tak atur tepat di dekat mulutku. Jadi agak dekat banget. Oh iya. Oke, wah kayak ujian SIM. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, muternya di sini. Oke. Nah, itu kan kalau misalnya kita ke kiri itu ke Johar, kalau lurus ke sana itu ke pelabuhan, teman-teman. Oke, seperti itu, dan kita ke kiri ya. Right. Dan itu sekarang juga sudah ditutup ya. Jadi kalau misalnya kalian pas mau ke pelabuhan ya, ke sana, ke daerah pelabuhan sana gitu ya, ke Jalan Alteri, kalian yang tadi ya teman-teman ya, yang ada di sebelum kita masuk ke itu dekat jalan apa jembatannya. Oke. Wah pas Isya teman-teman ya. Jadi tadi udah sholat juga, udah sholat maghrib. Pas moga aja nih terang ya. Jadi cuacanya terang, nggak hujan ya, aman gitu ya teman-teman. Kita bisa sambil bicara-bicara tentang ini teman-teman. Oke.
Kayaknya nih habis lewat ini keretanya, bro. Oke. Kenapa nih? Biasanya tuh kalau malam minggu kayak gini ada banyak turis-turis, tapi nggak ada ya. Dengaran, bro. Oke, pelan-pelan, bro. Yaps. Oke. Ini aku setting ukuran 4K 60 fps itu agar ini ya teman-teman ya. Jadi agar dia tidak terlalu ini goyang banget. Jadi dia mendapatkan resolusi yang bagus. Kan ini kan malam hari ya teman-teman ya. Kalau malam itu kan dia cahayanya kurang seperti yang tak jelasin sebelumnya. Ya, jadi aku pakai yang tinggi. Oke. Nah, gimana nih sejauh ini untuk kualitas mic-nya, bro? Ya, kalau misalnya tidak ada interferensi atau suaranya kayak hilang-hilang kayak gitu, berarti itu pas aman, nggak ada interferensi frekuensi yang lain perangkat. Pastinya itu umum banget gitu ya teman-teman ya. Dan saya rasa itu banyak sekali kalau bisa dapat interferensi dari perangkat lainnya, bro. Oke, nah aku pengen lewat Kota Lama teman-teman. Jadi aku pengen lewat situ. Ini kan pas malam minggu ya. Sembari kita jalan-jalan kayak gini ya. Di sini kita jalan-jalan sendirian dan menikmati suasana di sekitar, bro. Ya, oke. Semoga saja ini mendapatkan shoot yang bagus ya. Paling nanti pas aku di Kota Lama itu agak tak pelanin untuk ininya teman-teman, kecepatannya. Karena juga banyak gonjalan ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di sini untuk perbandingan ya DJI Action 2, ini kalian perlu perhatikan nih, karena di sini kita kan mengambil di kondisi yang cahayanya sangat kurang, teman-teman. Wah, pasti. Astaga, ternyata ditutup, teman-teman. Wah, nggak jadi, teman-teman ya. Jadi itu bener-bener padat ya, ternyata. Wah, nah ini Museum Kota Lama, bro. Nah, Museum Kota Lama kalau di malam hari suasananya kayak gini ya, teman-teman. Kalian lihat sendiri. Oke, masih suasana Kota Lama beneran. Dan ini tidak terlalu ramai sih di sini di museumnya. Oke. Ya, padahal aku pengen menikmati suasana di sana, tetapi malah ini ya pantas sih, karena ini hari Sabtu ya, malam minggu ya, teman-teman. Kembali lagi ke DJI Action 2, teman-teman. Di sini aku kan pakai lanyard ya, seperti yang aku bilang di video yang sebelumnya aku. Kalau misalnya kalian lihat atau kalian nonton videoku yang sebelumnya tentang DJI Action 2, sehingga di sini tentu goncangannya bener-bener tinggi banget, teman-teman. Beda kalau misalnya aku pakai mounting yang ada di helm, tapi aku nggak pakai kayak gitu ya, teman-teman. Aku lebih nyaman pakai lanyard sih, lebih simple. Cuman ya itu tadi hasilnya, teman-teman ya. Ini untuk stabilisernya itu harus bekerja lebih keras gitu ya, teman-teman. Untuk stabilizer yang ada di sini di DJI Action 2-nya. Di sini aku sebenarnya mau pakai yang non steady ya, teman-teman, yang tidak memakai stabilizer bawaan. Jadi kita bisa post productionnya di Gyroflow. Nah, tetapi di sini ketika kita cobain yang kemarin tuh ternyata pas kita render itu agak lama, teman-teman, ternyata ya lama. Untuk spek komputerku ya, teman-teman. Kalau misalnya kalau semisal kalian itu memiliki spek komputer yang tinggi, saya rasa itu efektif ya. Tapi kalau misalnya spek komputernya agak rendah, atau kalian juga tidak memiliki graphics card tambahan gitu ya, teman-teman, GPU tambahan, jadi kalian pakai onboard yang ada di prosesor gitu ya, di situ memang lebih baik kita pakai stabilizer bawaan deh, teman-teman ya. Kita pernah bahas ya untuk Gyroflow, teman-teman. Nah, sehingga di sini memang lebih praktis kita pakainya ini, teman-teman, langsung. Jadi lebih praktis pakai langsung stabilizer dari DJI Action 2. Oke. Di sini aku untuk kecepatannya sekitar 40-60 ya, teman-teman ya. Seharusnya sih nggak terlalu guncang ya, teman-teman.
Dan jalannya juga ini jalan utama gitu kan. Oke, untung aja di sini. Oke. Ini masih di jalan Dr. Cipto, teman-teman. Apakah nanti untuk simpang 5 juga ramai ya? Simpang 5. Nah, di sini kalau misalnya kita mau ke simpang 5, kita beloknya ke kanan, teman-teman ya. Kita rating ke kanan. Oke, sebenarnya lebih dekat sini, tapi nggak apa-apa sih. Kita sambil jalan-jalan, oke? Araso? Jalan-jalan. Oke. Belok ke kanan. Lebih jauh ini, tapi nggak apa-apa. Kita pengen lihat situasi jalan aja, teman-teman ya. Jalan kan. Soalnya ini kebetulan ini tadi kan ada pekerjaan ya, teman-teman ya. Jadi pekerjaan tambahan. Jadi aku berangkat. Milo. Nah, ini tuh Milo, teman-teman ya. Milo. Aku nggak tahu asal usul Milo itu seperti apa, kenapa di pada nyebutnya Milo, aku nggak tahu juga sih. Sebenarnya jarak dari situ ke simpang 5 itu nggak terlalu jauh sih, teman-teman. Wah, bensinnya tinggal 3 strip ya. Tinggal 3 strip, teman-teman. Wah, ini mau bahas apa lagi ya ini tentang Oke, kita akan bahas sesuatu deh. Jadi yang tadi ya, yang penting aku udah tunjukkan pada kalian kira-kira speknya seperti apa yang ini tadi yang kita sedang rekam ini, teman-teman. Wah, kayak gini ya, kalian lihat itu di samping kiri, teman-teman. Wah, ya kayak gini lah pemandangan di kota Semarang ya. Dan ini cukup ramai, teman-teman. Cukup ramai. Oke, agak hati-hati ya kalau di pinggir ya, teman-teman ya. Di pinggir itu ada galian-galian kayak gini ya, teman-teman. Hati-hati juga. Jadi mending agak tengah kayak gini deh. Karena takutnya apa? Takutnya ada yang enggak itu. Takutnya ada yang enggak kencang nutupnya gitu ya. Enggak safety nutupnya itu kan. Tuh kan banyak sekali galian-galian optik ya. Nah, sudah sampai di simpang 5, teman-teman. Simpang 5 di sini, dan ini suasana kotanya ya, teman-teman. Wow, suasana kotanya ya seperti ini, teman-teman. Aku agak pelan kan ya. Ini kecepatannya sekitar 20 ke 40. Gedung-gedung tinggi ya, seperti biasa, teman-teman. Dan oke, dan itu kalau kalian lihat di sana ada menara ya. Jadi menaranya kelihatan dari sini ya, menara Masjid Baitur Rahman. Oke. Wah, ada bapak-bapak Grab. Kita ke kiri ya, teman-teman. Wow, ternyata di sebelah kiri kalau kalian lihat itu ada pedagang kaki lima, teman-teman. Itu jual makanan banyak banget. Wah, keren ya. Ternyata di situ. Di sebelah kiri ya, kalian lihat itu kuliner ternyata. Wow, ini banyak sekali yang parkir di sini, bro. Wow, banyak sekali yang parkir, bro. Ini ada mobil juga, motor. Ternyata ini cukup populer ya. Wow, banyak sekali ternyata itu kuliner semua, teman-teman, di situ. Oke. Wow, cukup ramai, bro. Kalian lihat tuh. Cukup ramai banget. Tuh. Kelap-kelip ya. Wah, ini keren ya kalau misalnya kita buat itu ya, buat hiburan keluarga sih di sini. Tapi kalau sendirian kayaknya gimana ya, kurang menikmati. Nah itu, bro, lapangan Pancasila Simpang 5. Dan masuk ke sana ternyata macet ya. Wah, untung kita belok sini, bro. Ternyata di situ macet ya. Berarti yang tadi ya, teman-teman ya,
Pantas. Oke. Kalau di jalan-jalan kayak gini memang kita perlu hati-hati tentang galian-galian ya teman-teman ya. Perlu mengantisipasi ya, setidaknya kita waspada lah teman-teman ya kalau di daerah sini ya. Karena banyak sekali galian-galian di pinggir-pinggir gitu ya teman-teman ya. Pinggir-pinggir jalan. Wah, di sini kalau yang lihat, wah air mancurnya itu, wah keren ya. Keren. Tuh gedung-gedungnya tinggi di sini. Ini lumayan, tapi ada banyak orang juga sih sebenarnya di sebelah itu. Kalian lihat di sebelah kiri, bro. Tuh sebelah kiri ada yang nongkrong di situ juga. Oke. Ini bisa dibilang wilayah administratif sih teman-teman ya. Di sini di daerah sini tuh wilayah administratif karena ini banyak gedung-gedung yang berkaitan dengan pemerintahan. Ada perhutani tuh, perhutani, terus Polda Pusat di situ. Tuh kalian lihat. Oke. Tuh ya, Polda Jawa Tengah. Wah, masih hijau. Ayo hijau. Kalau ini merahnya itu lama teman-teman di sini tuh. Makanya kalau hijau kayak gini kita agak cepat-cepat ya. Oke, klik. Nah, gimana nih untuk kedengeran suaranya kan? Ini aku nggak pakai noise reduction ya. Nggak pakai noise reduction. Jadi ini benar-benar pure dan tidak pakai gema. Kalian bisa dengarkan suara hasilnya. Kalau misalnya kalian punya temen ya memiliki mic wireless yang mahal, kalian bisa coba adukan deh video ini dengan hasil dari mic temen kalian gitu kan. Kira-kira mendekati atau enggak? Ya harusnya memang lebih bagusan yang mahal ya. Tapi coba deh apakah udah mendekati atau enggak ini dengan seperti ini tuh ya. Dengan seperti ini ya teman-teman, dengan settingan ini. Dan aku udah spillkan pada kalian untuk produk yang ini tak dapetin itu ya. Ini aku benar-benar riset teman-teman ya. Jadi udah tak coba-cobain. Aku cari yang tepat itu ya teman-teman, dengan harga yang terjangkau karena aku nggak terlalu punya banyak budget untuk ini gitu ya. Dan ini kalau misalnya kalian cocok, ini memang benar-benar keren sih buat konten kreator. Karena juga ini udah ada baterainya juga teman-teman, soalnya di sini receivernya itu keren banget. Wow, ada mantenan ya. Oh, di sini berarti ini bisa buat sewa ya teman-teman. Favre Hotel, sewa untuk mantenan kayak gitu ya. Oke, ini cahayanya tidak terlalu terang, tetapi kalian pasti bisa melihat untuk mobil-mobil itu kan lampunya juga terang ya. Ini aku kurang tahu untuk daerahnya ini jalan apa ya ini. Ada Triple D, terus ada gang, ada Vina House, Hotel Kesambi Hijau. Di situ ada Koja. Di sini kita santai aja ya teman-teman. Jadi kita menikmati suasana Semarang. Ini tadi sebenarnya aku udah agak kosongkan sih, tapi belum benar-benar kosong untuk SD card-nya, bro. SD card-nya tidak benar-benar kosong ya. Bentar, aku tak mengurangi agar mobil juga tidak terlalu kelihatan. Nah, aku tak coba cari ini sambil aku cari-cari view yang tepat ya teman-teman, karena kalau kehalangan mobil itu pemandangannya jadi kurang menarik. Nah, ini ada Kamboja. Ini apa ya? Heritage, nggak tahu. Oke. Nah, ini udah sampai sini, kita beloknya ke kanan ya teman-teman, ke kanan. Alright. Oke. Kalau kita rating ke kiri karena kita mau ke kiri ya, arah Kaliwiru. Yep, ini ada shelter BRT tapi udah kosong kayaknya. BRT udah habis, ini udah isya ya teman-teman. Jam 7 itu udah sepi BRT. Nah, kita sudah masuk ke jalan utama nih teman-teman. Ini nanti kita melewati itu ya, melewati Akpol. Jadi jalan itu ya, kalau misalnya kalian lihat di peta gitu ya teman-teman, di peta itu ada Akpol. Nah, itu jalan yang kita lewati di sini nih. Wow, itu masih ada tuh Trans Jateng.
Kalau Trans Jateng itu dia sampai ke Bawen ya teman-teman ya, terminal Bawen. Kalau yang Trans Semarang dia hanya sampai Ungaran aja bro. Nah sebenarnya kalau misalnya dari sudut pandangku ya, Trans Jateng ini benar-benar sebenarnya membantu para siswa ya teman-teman, karena yang banyak terbantu itu siswa teman-teman. Jadi dapat tarif yang murah teman-teman untuk siswa-siswa sekolah. Oke, siswa-siswa sekolah gitu ya teman-teman, yang terutama yang sekolahnya jauh-jauh gitu ya teman-teman. Trayek dari Bawen ke Semarang itu termasuk jauh ya teman-teman ya, termasuk jauh loh. Sampai itu kereta, stasiun kereta Poncol ya, Poncol atau Tawang ya, aku pernah lihat di Tawang deh. Wah ada acara ya, namanya malam minggu ya. Ini nggak apa-apa ya di sini sebenarnya. Aku ini ya teman-teman ya, jadi walaupun kita itu nerbitin konten ini teman-teman ya di channel kita di Rama Cyber, ini bukan berarti ini adalah channel vlog, bukan ya teman-teman ya, beneran bukan. Jadi ini kita hanya untuk test mic, tapi sekaligus untuk menyapa teman-teman semuanya yang sudah subscribe di channel kita ya, terutama teman-teman ya. Jadi ngepasi aja ya, ngepasi pas kita test mic aja kayak gini. Sebenarnya aku juga pengen terima kasih nih kepada teman-teman semuanya yang sudah stay tune di sini ya di channel kita teman-teman. Apalagi yang dari awal kita itu masih belum monetisasi sampai sekarang gitu ya teman-teman. Saya sangat berterima kasih sekali. Ini gak nyangka ini udah 2000 subscriber ya, udah 2000 subscriber beberapa bulan yang lalu. Oke, pas lampu merah bro. Nah ini pas banget. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada patung ya. Ini patung yang bisa muter bro, patung yang bisa muter. Tangga depan, dan itu warnanya kuning sampai merah. Sebenarnya jadi taman ya. Oke, jadi ini adalah Kaliwiru ya teman-teman ya, Kaliwiru. Dan itu tadi adalah taman penari. Itu ada ikan bakar Cianjur di situ. Dan seperti biasa di sini adalah tempat favorit kita. Tempat favorit kita. Ya, flyover Jatingaleh bro. Aku nggak tahu sih kenapa ini identik sama itu sih, karakter yang ada di Bleach. Kalau kalian pernah nonton anime Bleach, itu dulu pas aku awal itu kayak itu ya teman-teman. Jadi kayak kena ban kayaknya si Byakuya. Pas lewat sini itu kayak kena itu Zenbon Sakura Kageyoshi. Karena di sini ada ini, diibaratkan lampu-lampu ini kayak pedang-pedang yang banyak banget. Seperti itu bro. Dan ini juga tidak terlalu padat untuk malam hari ini teman-teman, di malam minggu ya ini ya. Jalan ini yang padat ya tadi ya teman-teman ya, di sekitaran sana Kota Lama sampai ditutup men. Wah, jadi udah padat banget itu ya. Kalau biasanya kalau aku sih tipe orang yang kalau udah macet kayak gitu, walaupun itu tempat yang bagus, aku males teman-teman. Jujur aja ya, kalau untuk aku sendiri tuh males. Jadi kalau udah rame itu aku males sekan gitu ya. Mending aku cari alternatif lain gitu ya, tempat yang lain yang mungkin jarang dikunjungin orang, itu malah aku lebih prefer ke situ sih teman-teman. Jadi cari ke tempat yang lain. Karena relatif ya, tempat yang bagus itu tiap orang itu berbeda-beda teman-teman, dan cara orang menikmati ke suatu tempat itu juga beda-beda gitu ya teman-teman. Dan itu bukan itu dari sudut pandangku sendiri bro, seperti itu tadi. Jadi kita memang benar-benar mengutamakan kenyamanan. Kalau macet itu kan gak nyaman kan. Gitu bro, biasanya aku menghindari untuk yang itu. Nah kalau misalnya mau pergi ke tempat-tempat yang mesti biasanya ramai, itu biasanya kita akan cari yang lain ya teman-teman.
cari hari yang lain, misalnya pas nggak rame. Kan intinya sama ya, menikmati tempat yang sama gitu ya teman-teman. Ya walaupun kita tidak mendapatkan hype-nya sih, tapi ya itu lebih cocok sih kalau menurutku. Kalau aku sendiri ya, aku pribadi kayak gitu. Agak kurang suka sih aku keramaian sebenarnya, apalagi di jalan raya. Nah kalau keramaian itu itu yang keren kalau pas itu jalan kaki, kita jalan kaki ya, keramaian, menikmati keramaian. Tapi kalau pas mengendara motor, atau aku belum punya mobil ya, kalau misalnya mengendarai kendaraan bermotor ya agak kurang nyaman juga pas macet kayak gitu ya. Gitu bro. Oke, kita sudah, ini apakah masih merekam ya? Semoga aja sih masih ya. Ini udah sampai ke sini teman-teman. Jadi kita akan langsung tutup aja bro. Jadi intinya kan kita tadi kan simpang 5 ya teman-teman. Jadi biar video ini tidak terlalu panjang. Yang jelas di sini ketika, oh ya, ini menuju ke penutupan video, aku akan ubah modenya ya teman-teman. Ntar aku akan coba berhenti sejenak. Kita cari tempat pemberhentian dulu ya. Aku akan coba ganti modenya langsung tanpa kita mematikan rekaman ya teman-teman, tanpa kita mematikan rekaman. Jadi di sini untuk menunjukkan pada kalian kira-kira seperti apa biasanya kalau bisa diganti ya, itu pas kita rekamannya langsung mati. Nah kita akan langsung buktikan sekarang di sini apakah dia akan terus masih merekam atau enggak. Kita akan ubah ke mode gema teman-teman, ke mode gema. Kalau untuk yang mode noise reduction memang aku sudah coba sendiri, jadi kurang bagus ya teman-teman yang noise reduction. Nah pas ini lampu merah, yap, lampu merah kita ganti bro. Oke, masih merekam. Dan ini sudah. Nah ini tepatnya di dekat ada swalayan ini teman-teman, di ujung ya, seberang jalan ya, tuh kalian lihat itu ada bis Eka, bis Surabayanan gitu ya, ada bis Safari dan lain sebagainya. Di ngetemnya di sini teman-teman, ini ngetemnya di sini. Dan ini cukup ramai, ada yang jualan juga, dan di situ juga ada toko. Jadi daripada kalian itu nyegatnya di pinggir jalan, mending langsung ke situ aja kalau di dekat-dekat sini ya teman-teman ya. Situ itu lebih aman ya teman-teman. Percobaan terakhir di sini kita pakai yep, di sini kita aktifkan noise reduction. Oke, jadi di sesi ini tadi kan kita sudah mendengarkan untuk pakai gema aja ya, dengan noise reductionnya tidak aktif. Sekarang kita aktifkan noise reduction, dan di sini masih merekam teman-teman. Oke, ini pas lampu merah tadi kita ganti. Itu ada Transmart teman-teman ya, di sebelah kanan kalian lihat. Nah itu Transmart Semarang. Itu kayak udah wah ramai ya, ramai teman-teman ya, udah ramai mobil-mobil. Terus untuk motornya dulu kita lihat, motornya masih belum ya. Oh waktu di belakang kurang paham, tapi yang kelihatan ya mobil-mobil aja tadi yang di depan. Oke. Jalannya kayak gini bro. Nah pas banget itu tadi ya teman-teman ya. Gimana tadi ada agak bising teman-teman. Jadi pas banget untuk testing kita, kira-kira seperti ini teman-teman untuk hasil suaranya gema. Nah nanti kita, oh iya bentar, ini masih belum ya, jadi kita akan mengaktifkan gema tapi kita pakai noise reduction. Oke, ini masih pakai gema ya, gema dan noise reduction. Oke, oh ini ada terminal bagaimana ini teman-teman, dan itu ada shelter bus trans yang cukup besar, jadi sama kayak yang ada di tadi di Semarang tadi.
Mumpung ini kayaknya udah mau habis ya untuk memorinya, SD card-nya bro. Jadi kita akan langsung saja pasti mana ya, isi bensin boy ya. Tapi ngisi bensin nanti aku harus matikan ini atau enggak ya? Tapi ini masih 3 strip loh teman-teman, santai aja, masih 3 strip, lanjut aja. Pokoknya pas penutup. Ternyata tadi mati loh. Kayaknya udah habis kayaknya. Bentar, aku akan mati. Oke, jadi seperti itu kira-kira ya teman-teman untuk tes langsung di jalan teman-teman. Jadi di sini kita akan spillkan pada kalian, kita akan beritahukan pada kalian untuk settingan yang kita pakai tadi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini DJI Action 2 seperti ini, dan ini adalah utamanya teman-teman. Jadi ini transmitternya bro. Transmitternya itu dia bisa diekspansi seperti ini, sehingga aku tidak kesulitan. Ini harus dicepitkan ke helm, aku bisa pakai kayak ginian teman-teman. Ini dia, jadi ini bentuknya kayak gini teman-teman ya. Nah ini di kuping ya, seperti ini bentuknya kuping, dan ini bisa langsung di adjust ya teman-teman. Kita bisa mengaturnya karena ini lentur kayak gini seperti ini, atau kita bisa atasin kayak gini sehingga dia bisa masuk ke dalam helm. Nah seperti itu bro, kayak gitu. Dan lalu di sini kan ini agak panjang nih, jadi ini bisa kita taruh di baju di bawah ya teman-teman ya, kancing di bagian bawah atau di bawahnya DJI Action 2 itu kita taruh ke sini teman-teman. Nah ini kalau kalian lihat ini ruasnya cuma satu aja teman-teman ya, jadi ini cuma buat mikrofon aja seperti ini teman-teman. Nah jadi pas ya di bagian sini. Oke. Dan ini tuh kelebihannya adalah ketika kita aktifkan ini, jadi kita tidak merekam di sini teman-teman. Jadi merekamnya itu khusus di situ aja, seperti itu. Jadi ketika ini kita taruh di baju itu tidak akan kena angin gitu ya. Angin-angin yang kena di sini itu tidak masuk, seperti itu bro. Nah, nah ini adalah mikrofonnya teman-teman. Jadi aku beli sekitar 100 ribuan itu pas kapan ya, udah beberapa bulan yang lalu kayak gitu. Ini Ilsem apa Ilsem, aku kurang tahu, U155 teman-teman di sini. Jadi aku beli satu kayak gini tuh dia udah dapat dua. Jadi dapat satu yang sepitan kayak gini, satunya yang model kayak gini teman-teman. Jadi bisa dikaitkan ke kepala kita bro, seperti ini, sehingga ini akan sangat enak banget gitu teman-teman. Cuman disarankan kalau misalnya kalian pakai helm, usahakan helmnya jangan terlalu mepet ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan ini dari besi juga teman-teman. Kalau helmnya terlalu mepet teman-teman ya, ukurannya mepet ke kepala kalian, nanti sakit gitu ya teman-teman. Sehingga usahakan beli yang lebih longgar gitu ya. Gitu. Nah ini tuh sebenarnya udah keluaran tahun 2014 teman-teman. Tuh kalian lihat, ini stok lama kemungkinan kayak gini, tapi ini cukup bagus banget teman-teman ketika kita gunakan itu ya. Ya kalian bisa dengarkan sendiri. Cuman yang aku agak masih jadi pertanyaan itu kan, kayak ada itu ya, di suatu tempat itu kayak ada interferensi gitu ya teman-teman ya, di frekuensi, karena ini kita pakai wireless ya. Jadi kalau kalian dengarkan dengan seksama gitu kan, jadi di beberapa tempat itu kayak suaranya kayak beng gitu kan, beng kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya kita bandingkan ini dengan ketika kita pakai ini teman-teman ya, itu ya juga berbeda teman-teman di sini ya. Nah ini dia, ketika kita pakai yang windshield kayak gini teman-teman,
suaranya jauh berbeda. Kalau ini bisa meredam angin ya, itu kalau misalnya kena angin dikit itu masih kedengeran suaranya bro di dalam ya, kayak gitu suaranya masih kedengeran kayak, tapi nggak terlalu parah kayak kemarin gitu ya teman-teman ya. Dan ketika kita taruh di stabilizer diaktifkan, itu juga tidak terlalu jelek kayak kemarin gitu ya, dan cukup baik seperti itu bro. Jadi cuman kayak gini aja. Ini kita gunakan tidak untuk motovlog ya teman-teman ya, tapi yang kita gunakan untuk motovlog ini karena kita pakai ini teman-teman. Dan ini sudah ada busanya kayak gini. Ini juga bisa meredam angin juga teman-teman. Nah seperti ini. Oke gitu bro ya, jadi dapat 2 kayak gitu, jadi enak banget. Yang satunya memang tidak saya pakai gitu ya teman-teman, intinya sama, cuman yang satunya itu dijepit gitu ya teman-teman, dijepit gitu, jadi lumayan dapat 2 kayak gini. Dan ini juga tidak murahan seperti itu. Dan ada beberapa kendala sih di perekaman yang terputus itu dan tiba-tiba mati gitu ya. Ini tiba-tiba itu dia nggak mau teman-teman, jadi statusnya itu beda teman-teman. Dan SD cardnya pun juga dia tidak mau. Jadi ternyata penyebabnya itu adalah power modulnya kehabisan daya teman-teman. Jadi ini kan masih yang ada di sini, tapi di sini tuh kehabisan daya karena ini juga dia ngambil ya, walaupun di sini ada baterai, tapi dia juga ngambil yang dari sini teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ternyata di sini itu kalau misalnya ini pertama, nah ini kayak gini teman-teman. Jadi hanya satu doang, itu dia itu ternyata tidak pakai baterai. Tuh dia yang nyala ini. Tapi kalau kita pakai 2 transmitter, dia yang satunya pakai baterai. Jadi tidak semuanya di sini teman-teman. Seperti itu. Ya, misalnya seperti ini ya teman-teman ya. 2 transmitter. Ini kita nyalakan. Nah seperti ini. Ini masih kedip-kedip ya. Oke. Ini untuk menghubungkannya agak lama teman-teman. Ketika 2 itu kelemahannya itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita pakai 2 transmitter itu nyambungkannya, yang satu ini itu lama teman-teman, yang satunya. Sehingga di sini itu salah satu kelemahan dari alat ini seperti itu. Jadi kalau misalnya 1 transmitter aja itu lancar ya teman-teman, tapi kalau 2 transmitter itu kayak gitu kadang. Dan itu juga pengaruh ini juga teman-teman. Jadi baterainya ini kan juga ini udah mau habis, jadi kita perlu charge dulu teman-teman. Jadi biar ini dia terhubung, tuh kan baru terhubung kan, lama banget teman-teman. Sehingga di sini ya kita perlu sabar. Terus selanjutnya, nah di sini ya dia mau ini power modulnya tinggal 2%. Jadi di sini perlu waspada juga. Nah oke, sudah. Karena kalau power modulnya ini dia habis, itu ternyata dia mempengaruhi SD card teman-teman. Jadi SD cardnya ini dia langsung nggak kebaca teman-teman, seperti itu. Ketika power modulnya ini dia kehabisan baterai ya teman-teman, kehabisan daya ya, power modul DJ Action 2 ini. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Sudah untuk review kita kali ini dan uji coba kita kali ini selesai sampai di sini. Nah, semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya yang kira-kira kalian mau menentukan seperti apa. Kalian mau juga menggunakan seperti ini atau cara yang lain, itu terserah kalian teman-teman. Yang penting di sini kita sudah memberikan uji cobanya secara langsung dan real ya, nyata. Kalian bisa lihat sendiri dari awal sampai akhir dan kalian bisa lihat kualitasnya ketika kita melakukan perekaman bermenit-menit ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya semenit aja gitu ya, tidak sekali langsung kita kasih kesimpulan itu kan, enggak teman-teman. Jadi seperti itu tadi, karena memang ada beberapa kendala yang tadi ya teman-teman, kayak interferensi, mungkin interferensi wirelessnya teman-teman ya. Jadi wirelessnya kan ini dia pakai 2,4, itu bisa saja ya teman-teman. Terus ada juga suara angin juga teman-teman. Jadi kita memang apakah ini perlu kita kasih windshield tambahan gitu ya, nggak tahu. Tapi yang jelas di sini mungkin kurang dalam kali ya, karena aku pakai helmnya helm half face. Mungkin kalau full face itu akan jauh lebih bagus gitu ya teman-teman. Oke, enough. Sekian untuk pembahasan kali ini, dan ini cukup panjang. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.